Halo pemirsa, perkenalkan nama saya Joseph Pranata Purba, peserta Latar CPNS golongan 3, angkatan 8 dari kelompok 3. Hari ini saya ingin melakukan wawancara singkat nih tentang seputar Balai Besar Laboratorium Biologi Kesehatan yang menjadi tempat instansi saya bekerja. Baik, sebelum wawancara, perkenalkan untuk narasumber saya hari ini dengan Mbak Janu yang adalah rekan kerja saya sekaligus senior saya yang telah membimbing saya selama bekerja di Balai Besar Laboratorium Biologi Kesehatan ini. Baik, selamat siang Mbak, apa kabarnya? Selamat siang Joseph, alhamdulillah kabar saya hari ini sehat. Baik, terima kasih ya Mbak Janu sebelumnya sudah bersedia untuk menyisihkan waktunya untuk menjadi narasumber hari ini. Nah, baik, langsung saja nih Mbak, ada pertanyaan. Sebelum itu bisa nggak Mbak ceritakan sedikit apa sih tentang Balai Laboratorium Biologi Kesehatan kita ini? Balai Besar Laboratorium Biologi Kesehatan atau biasa yang kita singkat dengan BBLBK atau biasa dikenal dengan Labkesmas Biologi Kesehatan ini merupakan satker UPT baru yang berdiri pada tahun 2024. Jadi usianya hampir menginjak usia 2 tahun di tahun 2020 ini. Ini merupakan satker baru yang dibentuk oleh Kementerian Kesehatan karena sebelumnya kami dalam KMK itu disebut adalah sebagai Laboratorium Rujukan Nasional Prof. Sri Umiati atau Leknas Sri Umiati di bawah naungan Badan Litbangkes atau Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan. Kemudian karena ada restrukturisasi pada tahun 2002, Badan Litbang ini berganti nama menjadi Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan sehingga Leknas Prof. Umiati ini berada di bawah naungan Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan. Kemudian ada restrukturisasi kembali pada tahun 2024. Kami menjadi UPT tersendiri di bawah naungan Dirjen Kesehatan Primer dan Komunitas dengan nama Balai Besar Laboratorium Biologi Kesehatan. Baik, terima kasih. Jadi memang satker kita ini memang baru ya Mbak ya, karena kita juga kan baru berintis ya Mbak ya. Iya betul. Terus ini Mbak, bagaimana sih Mbak cara lab biokes kita ini agar menjadi pilihan dan panutan bagi masyarakat di lingkungan Kemenkes kita ini Mbak? Baik, tentunya jika sasaran kita ini merupakan pelayanan kepada masyarakat, tentu kita harus meningkatkan pelayanan terhadap mutu dan kualitas lab kita. Artinya bahwa Balai Besar Laboratorium Biologi Kesehatan akan selalu meningkatkan sistem pelayanan juga sistem mutu di laboratorium ini. Jadi, selain itu, sebagai laboratorium rujukan nasional tingkat 5, kita juga menjadi salah satu acuan buat laboratorium atau Labkesmas di tingkat 1 sampai 4. Jadi sebagai laboratorium di tingkat 5 ini kita tentunya selalu aktif dalam melakukan kolaborasi dengan jejaring-jejaring lab yang ada di Indonesia saat ini. Betul sekali ya Mbak ya, kita memang sebagai tier 5 juga perlu meningkatkan kualitas kita agar tetap menjadi pilihan masyarakat yang baik. Terus Mbak, apa saja cara dan contohnya agar lab biokes kita ini bisa bersaing dengan laboratorium lainnya? Baik, mungkin yang bisa kita lakukan pertama itu adalah satu, meningkatkan dan menjaga konsistensi mutu dan juga akreditasi Balai Besar Laboratorium Biologi Kesehatan. Saat ini BBLBK ini sudah terakreditasi ISO 17025 dan sedang berproses untuk 15189, 17043 dan juga akreditasi Labkes. Baik, yang kedua selain itu adalah pelayanan yang berorientasi terhadap masyarakat. Artinya dalam memberikan pelayanan laboratorium, BBLBK juga akan meningkatkan memberikan pelayanan terhadap masyarakat secara ramah, cepat, tanggap, dan serta mudah diakses oleh masyarakat. Selain itu, BBLBK ini selalu meningkatkan terkait inovasi, teknologi, dan juga digitalisasi. Saat ini kita sedang berproses untuk penerapan sistem LIMS atau LIMS, yaitu Laboratorium Integrated Management System, baik dari penerimaan spesimen sampai pelaporan hasil.
Selain itu, BBLBK juga selalu meningkatkan SDM, ya tentunya agar SDM kita ini selalu bermutu dan berkompeten, juga tidak tertinggal dengan kemajuan zaman ya, serta kita sebagai PNS atau ASN ini selalu menerapkan nilai berakhlak dalam pelayanan di sistem laboratorium kami. Selain itu, kita juga tidak lupa untuk selalu menjalin jejaring networking terhadap laboratorium kesehatan baik di tingkat daerah maupun nasional. Kemudian kita juga selalu berproses di tiap tahun itu adalah untuk selalu meningkatkan fasilitas yang ada di BBLBK ini, baik dari segi prasarananya maupun dari segi sarananya sendiri. Selain itu, kita juga transparansi dan selalu meningkatkan kepercayaan publik terhadap hasil pelayanan di BBLBK. Wow, ternyata banyak sekali ya Mbak ya yang bisa kita lakukan supaya lab biokes kita ini bisa bersaing. Terakhir sih Mbak, apa sih harapan Mbak terhadap lab biokes kita ini ke depannya? Tentunya harapan saya sebagai pegawai di BBLBK ini yaitu bahwa BBLBK bisa menjadi laboratorium berstandar internasional sesuai visi misi kita, dan juga menjadi panutan atau gold standar dari labkesmas lain baik dari tingkat 1 sampai tingkat 4, serta dapat memberikan pelayanan terhadap masyarakat secara maksimal dan bermutu. Amin. Semoga apa yang kita impikan terhadap kemajuan satelit kita bisa tercapai ya Mbak ya. Baik pemirsa sekalian, sekian untuk podcast wawancara hari ini. Terima kasih sebelumnya Mbak Janu yang telah menyisihkan waktunya untuk menjadi narasumber saya hari ini. Baik, terima kasih teman-teman telah menyaksikan. Salam sehat, salam Kemenkes. Terima kasih, bye-bye.